Tradisi Bananagaan. Naga Badudung. Naga badudung adalah suatu bentuk naga yang dibuat dari kayu dengan leher tegak, kepala datar, mulut menganga, mata melotot, dan lidah menjulur. Patung serupa sampai saat ini masih banyak disimpan oleh beberapa kelompok masyarakat di hulu sungai dan dirawat secara berkala atau pada waktu tertentu. Diberi kembang, naga tersebut diletakkan di samping pelaminan. Pengantin dipasang pada haluan perahu yang membawa pengantin. Dibuatkan badan dalam upacara Bananagaan di Banua Halat Tapin dalam upacara Baayun Mulut. Dipercaya di hulu sungai tengah dan hulu sungai selatan bahwa air siraman naga tersebut dapat menyembuhkan penyakit dalam upacara perkawinan. Naga dianggap sebagai penolak bala yang bisa menawarkan gangguan alam, angin ribut, dan hujan lebat, dan simbol pengharapan agar mempelai tidak mendapat halangan dalam bahtera rumah tangga. Sampung kepala naga gambir sawit adalah merupakan kepala dari haluan perahu yang berbentuk patung. Kepala naga kepala haluan perahu adalah bahasa Banjar disebut sampung. Sampung kepala naga gambir sawit dipasang pada haluan perahu yang khusus dipergunakan membawa pembesar atau menteri kerajaan Banjar. Bahan dari kayu dengan hiasan berupa pilin, daun, sulur, bunga naga kecil, dan tali pengkat kepala. Kepala naga darat. Kepala naga darat adalah suatu bentuk kepala naga yang diletakkan pada kendaraan pengantin pria yang diarak menuju pengantin wanita di alun-alun atau halaman rumah. Kepala naga ini dibuat dari kayu dengan hiasan yang berupa sisik, sulur, daun, dan bunga. Madihin. Madihin berasal dari kata madah dan bahasa Arab yang berarti nasihat, tetapi bisa juga berarti pujian. Adalah sebuah genre puisi dari suku Banjar. Puisi rakyat anonim bergenre madihin ini cuma ada di kalangan etnis Banjar di Kalimantan Selatan saja. Sehubungan dengan itu, definisi madihin dengan sendirinya tidak dapat dirumuskan dengan cara mengadopsinya dari kasanah di luar folklore Banjar. Judith Norgane mendefinisikan bahwa puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dilisankan atau ditulis dalam bahasa Banjar dengan bentuk fisik dan bentuk mental tertentu sesuai dengan konvensi yang berlaku secara khusus dalam kasanah folklore Banjar. Bentuk fisik madihin. Masih menurut Gane, madihin merupakan pengembangan lebih lanjut dari pantun terkait. Setiap barisnya dibentuk dengan jumlah kata minimal 4 buah. Jumlah baris dalam satu baitnya minimal 4 baris. Pola formulaik bersajaknya merujuk kepada pola-pola sajak akhir vertikal A atau AABB atau ABAB. Semua baris dalam setiap baitnya berstatus isi. Tidak ada yang berstatus sampiran sebagaimana halnya dalam pantun Banjar, dan semua baitnya saling berkaitan secara tematis. Status sosial madihin. Madihin dituturkan sebagai hiburan rakyat untuk memeriahkan malam hiburan rakyat. Bahasa Banjarnya tuh Bakarasmin yang digelar dalam rangka memperingati hari-hari besar seperti hari kenegaraan, kedaerahan, keagamaan, kampanye partai politik, hitanan, menghibur tamu agung, menyambut kelahiran anak, pasar malam, penyuluhan, perkawinan, pesta adat, pesta panen, saprah amal, upacara tolak bala, dan upacara adat membayar hajat.
Orang yang menekuni profesi sebagai seniman penutur madihin disebut pamadihinan. Pamadihinan merupakan seniman penghibur rakyat yang bekerja mencari nafkah secara mandiri, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Setidaknya ada 6 kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pemadihinan, yaitu yang pertama, terampil dalam hal mengolah kata sesuai dengan tuntunan struktur bentuk fisik madihin yang sudah dibakukan secara stereotipe. Kedua, terampil dalam hal mengolah tema dan amanat madihin yang dituturkannya. Ketiga, terampil dalam hal olah vokal ketika menuturkan madihin secara hafalan tanpa teks di depan publik. Yang keempat, keterampilan dalam hal mengolah lagu ketika menuturkan madihin. Yang kelima, terampil dalam hal mengolah musik penggiring penuturan madihin, menabuh gendang madihin. Dan yang keenam, keterampilan dalam hal mengatur keserasian penampilan ketika menuturkan madihin di depan publik. Assalamualaikum, ucap awal bermula Indonesia. Ulun mirip artis yaitu Anjas Mara. Mirip dimananya kada sesuai lawan moha. Iya na miripnya lawan biji kurma. Madihin cukup terkenal di beberapa daerah. Dengan gaya bertutur bahasa Banjar yang kocak, membuat kesenian ini mudah diterima di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Salah seorang di antaranya ia adalah Pak Harto. Presiden Indonesia Orde Baru ini pernah begitu terkesan dengan pertunjukan madihin humor yang ditunjukkan oleh pemadihin dari kota Banjarmasin, Duntra, dan Mas Hendra. Saking terkesannya ketika ia berkenan memberikan hadiah berupa ongkos naik haji plus kepada Pak Jondralala. Madihin juga sangat terkenal di Riau dan sering dibawakan di acara-acara di sana. Kadang diiringi dengan musik gambus, panting, maupun kuriding. Madihin juga terkenal daerah-daerah lain. Bahkan madihin dikenal di negara Malaysia sampai Selandia Baru berkat para seniman pemadihin yang terus menjaga dan melestarikan kesenian daerah Banjar ini. Itu madihin, pulang madihin, aruh madihin. Pada zaman dulu kala, pemadihin termasuk profesi yang sangat lekat dengan dunia mistis, karena para pengemban profesinya harus dilengkapi dirinya dengan tunjungan kekuatan supranatural yang disebut pulung. Pulung ini konon diberikan oleh seorang tokoh gaib yang tidak kasat mata dengan sebutan Datu Madihin. Pulung difungsikan sebagai kekuatan supranatural yang dapat memperkuat atau mempertajam kemampuan kreatif seorang pemadihin. Berkat tunjukan pulung inilah, seorang pemadihin akan dapat mengembangkan bakat alam, kemampuan intelektualitas, kesenimannya hingga ke tingkat yang paling kreatif dan mumpuni. Datu Madihin menjadi sumber asal-usul pulung, diyakini sebagai seorang tokoh mistis yang bersemayam di alam Bajuran Purwasari, alam pandion yang tidak kasat mata, tempat para dewa kesenian rakyat dalam konsep kosmologi tradisional etnis Banjar di Kalimantan Selatan. Datu Madihin diyakini sebagai orang pertama secara genealogis menjadi cikal bakal keberadaan madihin di kalangan etnis Banjar di Kalimantan Selatan. Konon, pulung harus diperburi setiap tahun sekali. Jika tidak, tuah magisnya akan hilang tak berbekas. Proses perburuan pulung dilakukan dalam sebuah ritual adat yang disebut aruh madihin. Aruh madihin dilakukan pada setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Zulhijjah. Datu Madihin diundang dengan cara membakar dupa dan memberikan sajian kepada atau berupa nasi ketan, gula, kelapa, 3 biji telur ayam kampung, dan minyak likat babore. Jika Datu Madihin berkenan memenuhi undangan, maka pemadihin yang mengundang akan kesurupan selama beberapa saat.
Pada saat kesurupan, pemadihin yang bersangkutan akan menuturkan syair-syair madihin yang diajarkan secara gaib oleh datu madihin yang menyerupai ketika itu. Sebaliknya, jika pemadihin yang bersangkutan tidak kunjung kesurupan sampai dupa yang dibakar habis semua, maka itu merupakan pertanda mandatnya sebagai pemadihin telah dicabut oleh datu madihin. Dan tidak ada pilihan bagi pemadihin yang bersangkutan kecuali mundur secara teratur, secara sukarela dari panggung pertunjukan madihin. Oke guys, terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Cikidot. Peribahasa Banjar berbentuk puisi terbagi menjadi 6 jenis. Pertama, kiasan adalah ungkapan yang digunakan dengan maksud tujuan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, baduduk salah, badiri salah. Maknanya selalu disalahkan. 2. Mamang papadah adalah ungkapan untuk dijadikan nasihat. Contohnya, adat orang main, ada kalah, ada menang. Maknanya, setiap permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. 3. Pamio huhulutan adalah ungkapan untuk mengejek seseorang. Contohnya, kepala menyuruk, buntut menghambat. Maknanya, orang itu licik. Keempat, saluka adalah peribahasa atau ungkapan yang terdiri dari 2 dan 4 baris. Contohnya, Dina pak ianya imbah tabadupak panduhuluannya buka. Maknanya awalnya berani, ternyata mundur saat musuh datang. 5. Tamsil adalah kiasan bersajak dan berirama. Contohnya, orang menyurung tungkat, ia menyurung galagar. Maknanya seseorang yang salah bicara. Keenam, gurindam adalah ungkapan 2 baris yang terdiri dari sebab dan akibat. Contohnya, banyak muntung bagawi kada menuntung. Maknanya terlalu banyak bicara, akhirnya pekerjaan tidak selesai. Pantun merupakan pengembangan lebih lanjut dari peribahasa Banjar. Istilah pantun sendiri menurut presenter sebagaimana yang dikutipkan Winstead dalam Usman 1954 berasal dari akar kata tun yang kemudian berubah menjadi tuntun yang artinya teratur atau tersusun, hampir mirip dengan tuntun adalah tonton dalam bahasa Tegal, artinya berbicara menurut aturan tertentu. Dalam Semi 1993 14 146 147. Sesuai dengan asal-usul etimologisnya yang demikian itu, maka pantun memang identik dengan seperangkat kosakata yang disusun sedemikian rupa dengan merujuk kepada sejumlah kriteria konvensional menyangkut bentuk fisik dan bentuk mental puisi rakyat anonim.
bentuk fisik. Setidak-tidaknya ada 6 kriteria konvensional yang harus dirujuk dalam hal bentuk fisik dan bentuk mental pantun ini, yakni 1. Setiap barisnya dibentuk dengan jumlah kata minimal 4 buah, 2. Jumlah baris dalam satu baitnya minimal 2 baris pantun kilat dan 4 baris pantun biasa dan pantun berkait. 3. Pola formulaik persajakan yang merujuk kepada sajak akhir vertikal dengan pola A atau A dalam kurung pantun kilat, A atau A atau A atau A, A atau A atau B atau B, dan A atau B atau A atau B pantun biasa dan pantun berkait. 4. Khusus untuk pantun kilat, baris 1 berstatus sampiran dan baris 2 berstatus isi. 5. Khusus untuk pantun biasa dan pantun berkait, baris 1-2 berstatus sampiran dan baris 3-4 berstatus isi. Dan 6. Lebih khusus lagi, pantun berkait ada juga yang semua barisnya berstatus isi, tidak ada yang berstatus sampiran. Fungsi sosial pantun. Pada masa-masa kerajaan Banjar masih jaya-jayanya 1526 sampai 1860, pantun tidak hanya difungsikan sebagai sarana hiburan rakyat semata, tetapi juga difungsikan sebagai sarana retorika yang sangat fungsional, sehingga para tokoh pemimpin masyarakat formal dan informal harus mempelajari dan menguasainya dengan baik, yakni piawai dalam mengolah kosakatanya dan piawai pula dalam membacakannya. Tidak hanya itu, di setiap desa juga harus ada orang-orang yang secara khusus menekuni karir sebagai tukang olah dan tukang baca pantun, dalam kurung bahasa Banjar pemantunan. Uji publik kemampuan atau seseorang pemantunan yang handal dilakukan langsung di depan khalayak ramai dalam ajang adu pantun atau saling bertukar pantun yang dalam bahasa Banjar disebut baturai pantun. Para pemantun tidak boleh tampil sembarangan karena yang dipertaruhkan dalam ajang baturai pantun ini tidak hanya kehormatan pribadinya semata, tetapi juga kehormatan warga desa yang diwakilinya. Status sosial. Pemantunan merupakan seniman penghibur rakyat yang bekerja mencari nafkah secara mandiri dengan mengandalkan kemampuannya dalam mengolah kosakata berbahasa Banjar sehingga dapat dijadikan sebagai sarana retorika yang fungsional. Setidak-tidaknya ada 6 kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pemantunan, yakni 1. Terampil mengolah kosakatanya sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam struktur bentuk fisik pantun Banjar. 2. Terampil mengolah tema dan amanat yang menjadi unsur utama bentuk mental pantun Banjar. 3. Terampil mengolah vokal ketika menuturkannya sebagai sarana retorika yang fungsional di depan khalayak ramai. 4. Terampil mengolah lagu ketika menuturkannya sebagai sarana retorika yang fungsional. 5. Terampil dalam hal olah musik, penggiring penuturan pantun, menabuh gendang pantun. Dan 6. Terampil dalam menata keserasian penampilannya sebagai seorang pemantunan. Datu Pantun adalah seorang tokoh mistis yang bersemayam di alam Banjuran Purwasari, alam panteon yang tidak kasat mata, tempat tinggal para dewa, kesenian rakyat. Datu Pantun diyakini sebagai orang pertama yang secara genealogis menjadi cikal bakal pantun di kalangan suku Banjar di Kalimantan Selatan. Pulung Pantun adalah kekuatan supranatural yang berasal dari alam gaib yang diberikan oleh Datu Pantun. Konon, berkat pulung inilah seorang pamantunan dapat mengembangkan bakat alam dan intelektualitasnya hingga ke tingkat yang paling kreatif atau mumpuni. Faktor pulung inilah yang membuat tidak semua orang Banjar di Kalimantan Selatan dapat menekuni profesi sebagai pamantunan.
karena pulung hanya diberikan oleh datu pantun kepada pemantunan yang secara genetik masih mempunyai hubungan darah dengannya atau hubungan nepotisme. Selanjutnya, aruf pantun. Aruf pantun adalah sebuah ritus adat suku Banjar yang khusus digelar untuk melakukan proses pembaruan pulung dari pantun tersebut. Konon, pulung pantun harus diperbaharui setiap tahun. Jika tidak, maka tuah magisnya akan hilang, tak berbekas lagi. Pantun Banjar masa kini yang bernasib buruk. Pada zaman sekarang ini, pantun, khususnya pantun Banjar, tidak lagi menjadi puisi rakyat yang fungsional di Kalimantan Selatan. Sudah puluhan tahun tidak ada lagi forum baturai pantun yang digelar secara resmi sebagai ajang adu kreativitas bagi para pemantunan yang tinggal di desa-desa di seluruh daerah Kalimantan Selatan. Pantun Banjar yang masih bertahan hanya pantun adat yang dibacakan pada kesempatan meminang atau pengantar pinengsek, bahasa Banjar Patalian. Selebihnya, pantun Banjar cuma diselipkan sebagai sarana retorika buat nuansa humor dalam pidato-pidato resmi para pejabat atau dalam naskah-naskah tausiah para ulama. Syukurlah seiring dengan maraknya otonomi daerah sejak tahun 2000 yang lalu, ada juga para pihak yang mulai peduli dan berusaha untuk menghidupkan kembali pantun Banjar sebagai sarana retorika yang fungsional atau bukan sekedar tempelan. Tidak ketinggalan stasiun TVRI Banjarmasin juga sudah membuka acara baturai pantun yang digelar seminggu sekali.